Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mutiara Hikmah akan membawakan materi jenis dan teknik evaluasi pembelajaran. Pada tahun 1971, belum mengenalkan jenis evaluasi pembelajaran yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Setelah itu, jenis-jenis evaluasi pembelajaran tersebut mengalami perkembangan. Setidaknya ada 4 jenis evaluasi pembelajaran yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pembelajaran, yaitu yang pertama evaluasi formatif. Yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di setiap peserta didik selesai mempelajari beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai pada mata pelajaran tertentu di satu pokok bahasa mata pembelajaran tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat ketercapaian KD. Jika ada peserta didik yang belum mencapainya, maka diadakanlah remedial. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di setiap peserta didik selesai mempelajari beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai pada mata pelajaran tertentu di satu pokok bahasan mata pelajaran tersebut. Biasanya evaluasi pembelajaran sumatif ini dilaksanakan di setiap pertengahan dan akhir pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi sumatif ini bertujuan untuk menilai hasil pencapaian belajar peserta didik terhadap berbagai kompetensi yang harus dikuasainya dalam suatu periode, seperti akhir semester dan di kelas terakhir atau ujian nasional. Yang ketiga, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mendiagnosis berbagai kendala dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk meneliti maupun mencari sebab kegagalan dalam proses pembelajaran dan untuk mengetahui di mana letak kesulitan belajar peserta didik. Yang terakhir, evaluasi penempatan, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan untuk menempatkan peserta didik dalam suatu program pendidikan atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan atau baik potensial maupun aktual dan minat peserta didik. Evaluasi pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam proses menentukan jurusan sekolah. Pada umumnya, guru di sekolah menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan saat melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu tes tertulis. Tes yang dilakukan secara tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Tes tertulis ini dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Tes tertulis ini dibagi menjadi 2, yaitu uraian. Menurut sejarah yang ada, lebih dahulu adalah tes tertulis berbentuk uraian, namun karena banyak kekurangan, terutama dalam hal penskoran, maka para pelajar pendidikan berusaha untuk menyusun tes dalam bentuk yang lain. Yang kedua, objektif. Tes objektif sering disebut dengan tes dikotomi, dikarenakan jawabannya antara benar dan salah. Lebih lanjut, Zainal Arifin mengungkapkan bahwa tes ini dikatakan sebagai tes objektif karena penilaiannya objektif. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini disebut juga dengan oral test karena dalam pelaksanaannya, guru menuntut jawaban peserta didik secara lisan. Tes lisan ini hanya mencakup domain kognitif. Yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur domain psikomotorik peserta didik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan tugas tersebut. Dikarenakan tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes ini dilaksanakan secara individu. Harapannya, masing-masing peserta didik yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kompetensi atau keterampilannya
dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan pada masing-masing peserta didik. Merancang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Sumiati dan Asra mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun evaluasi dihimpun. Bahan-bahan tersebut antara lain kompetensi dasar beserta indikator pencapaian kompetensi tersebut. Ruang lingkup dia diselamatkan materi pembelajaran. Kisi-kisi evaluasi pembelajaran berdasarkan materi pembelajaran. Penulisan butir-butir soal dengan bentuk sebagaimana yang dirancang di dalam kisi-kisi. Jika diperlukan soal perlu diuji terlebih dahulu sebelum diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Melaksanakan evaluasi pembelajaran harus disesuaikan dengan maksud atau tujuan tertentu. Evaluasi formatif dapat dilaksanakan setiap kali selesai dilakukan proses pembelajaran terhadap satu unit pelajaran tertentu. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program, apakah di akhir semester atau di kelas terakhir. Sedangkan evaluasi diagnostik dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, tahap pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan ini dilakukan penentuan dan pengolahan angka atau skor melalui kegiatan koreksi. Dalam mengoreksi hasil peserta didik, seharusnya guru membuat dan menggunakan kunci jawaban, baik untuk evaluasi dengan tes objektif maupun tes uraian. Hal ini di samping untuk mempermudah pemeriksaan juga untuk menghindari unsur subjektif dalam memberi angka. Angka yang diperoleh dari hasil pemeriksaan masih dalam bentuk angka mentah. Agar angka masak atau angka terjabar dapat diperoleh, maka perlu dilakukan pengolahan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Desain evaluasi dan remedial akan bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi yang Anda inginkan. Namun berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat Anda ikuti dalam merancang proses evaluasi dan remedial. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. 2. Pilih metode evaluasi. 3. Identifikasi kriteria evaluasi. 4. Buat instrumen evaluasi. 5. Implementasikan evaluasi. 6. Analisis hasil evaluasi. 7. Desain remedial. 8. Implementasikan remedial. 9. Monitor dan evaluasi remedial. Yang terakhir, evaluasi lanjutan. Sekian dari saya.